Mari kita lanjutkan ke materi kedua, menemukan sifat tokoh, latar cerita, dan kejadian dalam cerita. Dalam teks sastra, kamu akan menemukan tokoh yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam sebuah teks sastra. Tokoh cerita selalu menjadi fokus perhatian karena penggambaran fisik ataupun wataknya. Tokoh cerita dapat terdiri atas satu atau lebih dari satu tokoh. Tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita disebut tokoh utama. Dalam suatu cerita, terdapat keterkaitan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Setiap tokoh dalam cerita memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda. Gambaran watak tokoh yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. 1. Penggambaran tokoh secara langsung dilakukan dengan menggambarkan bentuk fisik tokoh secara langsung dalam cerita. 2. Penggambaran melalui watak tokoh dilakukan dengan menunjukkan watak dan karakter tokoh dalam cerita secara jelas. 3. Penggambaran melalui lingkungan kehidupan tokoh dilakukan dengan menggambarkan watak tokoh sesuai dengan lingkungan tempat tokoh tersebut berada. 4. Penggambaran melalui percakapan antar tokoh dilakukan dengan menggambarkan watak tokoh dari percakapan dan dialog dalam cerita. 5. Penggambaran melalui tata bahasa tokoh dilakukan dengan menggambarkan watak tokoh berdasarkan tata bahasa dan tutur katanya. Setelah mempelajari tentang sifat tokoh, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang latar cerita. Dalam teks sastra, kamu juga dapat menemukan latar cerita. Latar dalam cerita terdiri atas latar tempat, waktu, dan suasana yang memainkan aspek penting dalam cerita. Latar yang digambarkan dengan baik dapat membuat cerita lebih menarik, sehingga pembaca merasa masuk ke dalam cerita yang dibaca. Latar dari suatu cerita dapat diketahui dengan cara membaca cerita dengan seksama. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rangkaian peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian dalam cerita biasanya disajikan dalam suatu urutan tertentu. Urutan kejadian atau peristiwa pada cerita disebut alur. Alur dalam cerita berfungsi untuk mengatur jalannya cerita. Alur juga berfungsi untuk menggerakkan cerita sehingga cerita dapat berkembang dan bergerak menuju akhir atau penyelesaian cerita. Alur cerita yang baik mampu membuat cerita semakin menarik ketika dibaca. Untuk menemukan alur cerita, kamu harus memahami keseluruhan isi cerita, baik tokoh, konflik, atau masalah dalam cerita, maupun penyelesaian cerita. Demikian tadi pembahasan untuk materi kedua. Terima kasih, selamat belajar.